Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya kesehatan, kesempatan, iman dan Islam. Dan insya Allah kita semua yang ada di tempat ini menikmati semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu. Kenapa? Kita buktikan dengan bisa atau dengan menyempatkannya diri kita hadir di tempat ini. Karena setiap saya ini pasti saya katakan bahwa menghadiri kajian-kajian keislaman seperti ini atau kajian-kajian keagamaan seperti ini bukan persoalan sempat atau tidak sempat, akan tetapi kita memang menyempatkan waktu untuk menghadiri. Kenapa? Karena kata Pak Kiai Jamaluddin Amin almarhum, manusia itu banyak membantah dan banyak alasannya, katanya dalam Al-Quran. Jadi kalau kita memang tidak menyediakan dan menyempatkan waktu, ya pasti banyak alasan seperti itu. Dan kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Ya insya Allah pada subuh hari ini, ya pagi ya, lebih tepatnya pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin ketarjihan yang dibawakan oleh Ustadz Ayahanda Kiai Haji Abbas Bacok Miro, dan alhamdulillah Ustadz sudah ada di room ini. Sekarang sudah jam 6:05, jadi mungkin untuk mengefisienkan waktu kami persilahkan kepada Ayahanda. Insya Allah pada kesempatan ini kita sudah masuk kepada al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Tafadhol Ustaz. Belum lewat 5. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ya, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla kita dapat bersua kembali dalam kajian syarah himpunan putusan tarjih. Ini artinya kita bermajlis ilmu. Ya, kalau tadi karena mengatakan oh ini karena memang kita sempatkan, dan kesempatan untuk bisa menyempatkan itu adalah karunia dari Allah. Ya, inilah yang tidak bisa kita tolak dan itu tidak bisa dibandingkan dengan materi, karena itu adalah kekhususan yang hanya akan diperoleh bagi orang-orang yang disayangi Allah. Dan kalau kasih sayang Allah kita peroleh, apapun yang ada di langit dan di bumi ini tidak dapat menyainginya. Jadi sekecil bagaimanapun rahmat Allah itu, setitik rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada dunia beserta dengan ya, setitik kasih sayang Allah ya itu jauh lebih besar harga dan nilainya dari dunia beserta dengan isinya. Karena inilah yang akan memperberat timbangan amal dan akan menjayakan seseorang panjang masa sampai nanti pada hari kiamat, sampai pada hari akhir. Namun hal ini tidak dapat kita peroleh kecuali mereka yang punya keyakinan kuat, keyakinan bahwa ada masa akhir, ada masa setelah dunia. Kekuatan jiwa manusia itu adalah saat dia mampu memahami bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Karena hakikatnya bahwa mengingat kehidupan dunia belaka tanpa membatasi dan menggandeng kehidupan akhirat itu akan melemahkan diri. Tapi sebaliknya, kalau dia pahami dengan keyakinan dan tauhid, maka hatinya itu akan dilapangkan oleh Allah.
Jadi salah satu keyakinan umat Islam bahwa ada masa di mana kita akan melewati kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirat. Dan disebut dengan tauhid atau al-iman. Ya. Dan khusus yang akan kita kaji ini adalah al-imanu bil yaumil akhir. Jadi keyakinan hari akhirat ini dia yang akan nanti menjadi luas, ya menjadi luasnya. Saya biasa mengibaratkan bahwa kehidupan akhirat dibanding dengan kehidupan dunia itu seperti ketika kita masuk kamar, di mana pada saat kita kamar itu terbatas, sehingga orang yang masuk ke dalam kamar kalau jumlahnya banyak pasti dia akan senggol-senggolan. Jadi kalau jumlah yang akan masuk ke dalam kamar itu 50 orang sedangkan kapasitasnya hanya 40, pasti ada yang 50 yang tertendang, yang terlempar. Tapi kalau kehidupan akhirat itu luas. Maka orang yang masuk kehidupan akhirat itu akan dilapangkan, diluaskan cara berpikirnya. Ini ibaratnya sama kalau kita melihat memandang ke atas langit. Sehingga orang yang memandang ke atas langit ini, siapapun itu berhak dan bisa melihatnya. Sebanyak bagaimanapun yang ada di muka bumi ini, tak seorang pun yang mampu menghalangi untuk bisa melihat langit. Karena memang luas pandangan kita ke atas langit. Sehingga ketika dia akan masuk, tidak perlu senggol-senggolan. Tidak perlu bergeser bahkan menzalimi. Maka orang yang berpikir duniawi pasti akan menzalimi orang lain. Tapi orang yang berpikir ukhrawi pasti akan dilapangkan hidupnya. Akan dilapangkan cara berpikirnya. Dan tidak akan mensenggol kiri dan kanan. Nah inilah keistimewaan dan kekhususan kenapa kita harus mengimani akan hari akhirat itu. Supaya hati ini merupakan sifat karakter Muhammadiyah itu adalah berlapang dada. Berlapang dada ini kita dapat akan kita sifati kalau memang kita memiliki sifat al-imanu bil yaumil akhir. Karena keimanan akan akhirat inilah yang akan meluaskan cara berpikir kita. Seperti yang saya katakan tadi itu, kita ibaratnya kita melihat di atas langit yang dimana tidak perlu berdesak-desakan. Karena kesempatan untuk bisa melihat langit itu sangat besar walaupun semuanya bisa melihat dalam satu waktu. Nah, beda kalau masuk kamar, masuk ruangan yang terbatas. Itulah bandingan sederhana antara dunia dengan akhirat. Ya. Berpikir dunia pasti menyempitkan karena sifatnya sempit. Berpikir akhirat pasti akan diluaskan karena memang sifatnya luas. Bagaimana tuntunan Muhammadiyah ketika berkait dengan al-iman billah, kita dituntun. Nah, ini yang kita akan baca al-imanu bil yaumil akhir. Ya, baik. Saya minta mungkin dibacakan yang tampil saja mungkin Nurul Afifah silakan. Al-imanu bil yaumil akhir. Yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhir. Yajibu alaina an nu'mina. Yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhir. Wa mastamala alaihi min harabi hadhil awalimi wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawatara minal ba'si wan nasri wal hisab wal jaza fayaqdillahu bainahum wa minhum man yadkhulun nari khalidan fiha wa la yakhruju minha wa humul kafiruna wal musyrikun.
wa minhum man yadkhulu fiha. Tidak perlu kalau ini dibaca, tidak perlu ditajwid, langsung man yadkhul. Jadi man yadkhul fiha thumma yakhruju. wa minhum man yadkhulu fiha thumma yakhruju minha wa humul mu'minun asun wa Al-asun wa minhumul asun. humul mu'minul asun wa minhum man yadkhulul jannata wa yakhludu wa humul mu'minuna shadiqun. Ya, baik. Sudah bisa baca kitab ini. Baca kitab gondol. Kitab gondol. Ya. Ya, kalau kita biasa baca Arab itu akan mudah nanti baca ya kitab-kitab. Ya, faktor membaca. Nah, ini sengaja kita meminta dibaca karena itu salah satu metode pembelajaran dalam ilmu kitab, kajian kitab. Jadi biasanya syekhu as-sima'u minas syekh. Jadi yang pertama itu biasa murid yang mendengar, lalu ustadznya yang baca. Oke, yang kedua, qiraatu ala syekhi, membaca di hadapan guru. Itu bagian dari talaqi. Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari. Bagian dari Apa tuntunannya di sini? Yajibu alaina. Kita wajib bagi kita wajib an nu'mina billahi, untuk beriman bil yaumi, dengan hari al-akhir, hari akhirat. Jadi yajibu itu sudah bahasa Indonesia juga wajib. Asal katanya wajaba, yajibu, wajib. Dalam bahasa fikih, setiap hal yang diwajibkan itu pasti konsekuensinya adalah penghargaan Allah. Jadi apa saja yang kalau Allah wajibkan, pasti itu Allah akan menghargainya. Bentuk penghargaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah balasan. Balasan di dunia tadi balasannya adalah Allah akan lapangkan. Jadi hati ini akan dibersihkan oleh Allah. Ada namanya tuhurul qalbi. Ya, kalau hal yang segala apa saja yang diwajibkan, itu balasan dunia adalah pensucian hati. Tuhurul qalbi. Wan syirahus sadr. Ya, yang kedua adalah melapangkan dada. Nah, yang ketiga adalah bisa wasa'atur rizki, lapangan rizki. Jadi Allah akan lapangkan rezeki karena melaksanakan kewajiban. Maka luar biasa sekali. Apa saja yang diwajibkan, kalau itu mampu kita laksanakan. Minimal yang pertama tadi, mensucikan hati, melapangkan dada, melapangkan rezeki. Dan yang sangat penting nanti adalah di akhirat, itu di dunia. Nah, di akhirat itu akan dihormati oleh Allah, diangkat derajatnya di dalam surga Allah, Jannatul Na'im. Nah, beda kalau sebaliknya, kalau larangan kewajiban diabaikan, itu terbalik. Ya, kebalikannya adalah hati ini jadi kotor, dada semakin sempit, dan rezeki pun akan terasa tidak bermakna, bahkan disempitkan menjadi fitnah sendiri. Nah, itu maka bersyukurlah bagi kita ini saat mendapatkan beban dari Allah. Artinya kita diberi kesempatan untuk bisa berlapang dada dalam kehidupan ini dan diluaskan rezeki.
Oleh karena itu kalau ada tuntunan dari itu misalnya yajib alaina, kita harus bersyukur, berarti ada kesempatan untuk bisa dapatkan. Nah, salah satu hal yang wajib yakini an nu'mina bil yaumil akhiri. Nah, percaya, yakin tentang adanya hari akhir. Berarti keyakinan bahwa pandangan dan cara berpikir kita bukan semata-mata dunia ini, tapi ada masa di mana kita akan melewati masa itu disebut dengan masa akhir atau disebut dengan hari akhirat. Ini akan membuat kita berpikir lebih panjang dan berpikir masa depan dan bisa berpikir cerdas. Rasulullah SAW menyatakan bahwa al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah siapa? Mereka yang mampu mengendalikan dirinya dan mampu beramal untuk masa depan, masa akhirat. Itu makna hakikat kecerdasan itu. Oleh karena itu, cerdaskan diri kita ini dengan semangat untuk beramal soleh dan mengendalikan diri kita bahwa dengan amal soleh itu yang akan nanti kita akan raih. Hari apa ini, Kak? Ya, hari akhirat. Kamis. Ada pembicara kedua. Siapa roh ini? Oh, roh ini dari Sabe Ustaz, di anu kidul mikrofon tak. Ya. Hari akhiratnya. Baik. Nah, ini ada yang masuk. Agak hilang ini konsepnya nih. Jadi an-nu'mina billahi wal yaumil akhir. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu beramal untuk hari akhirat. Oleh karena itu, jangan kurangi kecerdasan kita dengan tidak menyendirikan diri dan tidak berpikir akan hari akhirat. Baik, hari akhirat itu apa? Nah, dilanjutkan. Wa mashtamala alaihi. Dan yang kita yakini bahwa hari akhir apa saja dan segala yang terjadi di dalamnya. Jadi hari akhirat dan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Ya, wa mashtamala alaihi. Di antaranya kejadian itu adalah qarabi hadhil awalim. Jadi tentang kerusakan alam ini. Jadi ketika terjadi hari akhirat ataukah belum terjadi hari kiamat, dan itulah hari akhirat, maka salah satu keyakinan kita bahwa akan terjadi kerusakan alam. Jadi di antara tanda dan fenomena hari akhirat itu atau tanda-tanda hari kiamat adalah terjadinya kerusakan alam. Jadi kalau sudah adanya itu tsunami, gempa, ya bertubi-tubi datanya, sehingga tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Baik, jadi hari akhirat itu akan terjadi kerusakan alam. Wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama tadi, hari akhirat dalam tuntunan ini adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa akan terjadi kerusakan alam. Kemudian kedua yang harus diyakini dan dipercayai wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu serta percaya segala apa yang diberitakan oleh Nabi. Penting bagi kita untuk percaya hari akhirat adalah meyakini daripada perbuatan dan perilaku Nabi. Berita-berita Nabi ini harus dibenarkan, tidak boleh diragukan. Karena itu bagian dari kesempurnaan iman kepada hari akhirat. Wa tawatara minal ba'si. Jadi hadis yang diberitakan secara mutawatir di antaranya apa? Minal ba'si. Berita Nabi tentang masa kebangkitan ataukah kejadian kebangkitan. Karena Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan tentang itu.
Misalnya orang kafir itu salah satu ciri khasnya orang kafir tidak percaya hari kebangkitan. Sedangkan orang beriman yakin ada masa kebangkitan. Ketika sudah meninggal dunia akan dibangkitkan dengan amalan-amalan. Seperti dalam surat Taghabun, "Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu." Orang kafir itu keyakinannya mereka akan menyatakan kami tidak akan dibangkitkan. Nah, lawannya bagi kita orang yang beriman pasti meyakini akan adanya masa kebangkitan. Karena lawan keimanan adalah kufur. Orang kufur tidak percaya hari kebangkitan. Maka siapa saja yang tidak meyakini bahwa manusia setelah meninggal dunia mati, tidak ada itu masa kebangkitan, ya, karena motor ini karena motor. Nah, itu pasti dia sudah kufur itu. Jadi siapa saja meyakini bahwa setelah hidup manusia ini tidak ada kebangkitan, itu sudah kufur. Apa dasarnya? Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Ini bisa dilihat di halaman 38 dalilnya. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Sehingga jangan sampai dalam hati kita ini ada terbetik, mati kayak ini nanti, pasti tidak diangkat ya. Mati Tommy tidak ada ji kebangkitan. Nah, itu berarti ragu. Nah, sudah kufur. Biasanya muncul juga, masa setelah kita mati mau dibangkitkan lagi? Pasti kalau sudah mati. Tidak ada kebangkitan. Nah, ini bahaya ini. Keyakinan seperti ini biasanya itu yang akan melakukan keimanan. Baik, itu yang kedua. Yang pertama itu adalah kita yakin bahwa akan terjadi kerusakan alam. Ya, yang kedua adalah adanya kepercayaan. Kita harus percaya bahwa Nabi memberitakan akan adanya masa kebangkitan. Ya. Yang disebut dengan al-ba'si. Kemudian yang kelima adalah wan nasyar. Yang sebenarnya ada kebangkitan. Tentu kalau kebangkitan dari mana maksud di sini? Kebangkitan dari kubur. Ya, setelah manusia meninggal, ada waktu-waktu dia harus menikmati dulu di kuburan, ataukah yang mungkin yang kedua bisa saja menikmati siksaan kuburan, tergantung dari amal soleh, lalu dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Jadi kebangkitan dari kubur. Nah, itu yang Allah akan tampakkan bahwa silama fis-sudur. Yang ada dalam hati akan kelihatan semua. Ya. Nah, itu yang minal ba'si. Nah, di antaranya yang diyakini adalah wan nasyar. Ada masa pengumpulan. Masa pengumpulan ini, itu kita bisa lihat di beberapa dalil-dalil ya, tentang masa pengumpulan itu. Di antaranya huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Ini surah Al-Mulk ayat 15. Ya Allah, itulah yang telah menjadikan bumi mudah digarap oleh kamu. Maka jelajahilah pelosok-pelosoknya dan makanlah dari rezekinya. Dan kepadanya lah. Jadi kalau kita hidup di dunia ini ingat bahwa ada masa pengumpulan. Di mana ketika dikumpulkan segala amal kita akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal hisab. Nah, di antara hal yang harus kita yakini, dipercayai akan adanya namanya hisab. Pemeriksaan. Jadi kita ada periksa, ada audit. Ada audit amal soleh. Dan juga ada audit amal buruk. Jadi segala amal manusia, kebajikan, kan, kalau bentuk perilaku manusia itu akan dihisab oleh Allah. Akan diperiksa. Kalau sifatnya kewajiban diperiksa, salat 5 waktu misalnya. Jadi yang diwajibkan, yang akan diperiksa ini adalah hal-hal yang diwajibkan. Misalnya kita mulai syahadat. Ya bagaimana
keyakinannya kepada Allah. Nah, itu ditanya, man rabbuka, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Nah, itu salah satu bentuk pemeriksaannya. Akan ditanyai, siapa Tuhan kamu? Betul-betul apakah Allah jadikan kamu sebagai Rabb, sebagai Tuhan? Jadi komitmen kita ini akan dipertanyakan. Kalau kita sudah menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin SAW nabiyyan wa rasulah, itu pernyataan ini akan nanti dipertanggungjawabkan. Apakah betul kamu telah ridha bahwa Allah adalah Tuhan kamu? Dan bagaimana bentuk keridhaannya kalau sudah menyatakan Allah Tuhan kamu? Apa implikasi, apa konsekuensinya? Apa bukti bahwa kamu telah menjadikan Allah sebagai Rabb? Nah, kita harus menjawab. Saya meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam ini. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang mengatur segala kehidupan manusia. Saya telah menyembah karena Allah, tidak ada yang lain. Itu pertanggungjawaban kita nanti pada hari kiamat terhadap akidah, terhadap iman. Nah, ada lagi salat yang diwajibkan, berarti ya, auditnya itu adalah salat 5 waktu. Akan ditanya, apakah betul kamu telah melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, yang sampai bolong-bolong? Ya. Puasa juga demikian. Puasa Ramadan 30 hari, 29. Apakah selama Ramadan full? Nah, biasanya Ramadan full ada halangan. 5 hari, 7 hari. Apakah setelah halangan itu diganti di luar Ramadan atau tidak? Kalau tidak, disuruh ulang. Kembali ke dunia. Untuk berpuasa. Kalau bisa. Ini masalahnya tidak bisa lagi. Maka saat kewajiban tertinggal, inilah yang nanti akan dibalas. Ya, itu hisab, agak dahsyat. Jadi semacam akreditasinya ini akan divisitasi oleh malaikat. Wal jazai, kita yakin bahwa ada juga balasan. Bahwa apapun yang kita lakukan ini, pasti itu Allah akan memberi balasan. Nah, itulah sehingga amal kecil apapun bagi orang yang beriman pada hari akhirat, ya itu ada balasan. Nah, inilah yang disebut dengan umur ukhrawiyah yang harus diyakini. Di Muhammadiyah kan ada 2, umur dunyawiyah dan umur ukhrawiyah. Tapi ini tidak dikotomi, tapi menempatkan posisi dunia seperti apa dan posisi akhirat seperti apa. Jadi ada perkara-perkara dunia yang harus dilaksanakan. Misalnya makan, itu perkara dunia, kita harus ambil itu. Minum, kerja, memenuhi kebutuhan hidup, bagian daripada agama yang tidak boleh diabaikan. Ya memang untuk diperuntukkan kehidupan kita di dunia. Maka harus diambil. Dan itu bagian daripada pelaksanaan daripada ajaran agama. Nah, ada juga namanya umur ukhrawiyah. Itu harus diyakini bahwa perkara-perkara yang memang kita peruntukkan, kita niatkan, dan kita anggap bahwa balasannya nanti di akhirat. Seperti apa? Salat. Itu perkara akhirat, karena memang balasan salat itu bukan di dunia. Balasan hakikatnya adalah di akhirat. Sehingga salat itu sangat terkait dengan ibadah. Kepercayaan hari akhirat itu sangat terkait dengan ibadah. Jadi puasa, salat, apalagi zakat, haji itu terkait dengan hari akhirat. Karena ini adalah perkara-perkara akhirat yang memang kita peruntukkan untuk mendapatkan balasannya di mana? Di akhirat, bukan di dunia saja. Jadi kalau ada orang yang sholat supaya dapat balasan dunia, itu salah. Misalnya mau sholat karena mau sehat, itu tidak tepat. Berinfak supaya jadi orang kaya, laris tokonya, kan ada itu. Buka toko gratis supaya dapat pahala. Itu tidak tepat. Kan ini adalah perkara-perkara yang memang diperuntukkan untuk akhirat.
Maka kalau kita sholat, kita berharap pahalanya nanti di akhirat. Kita berhaji, tujuannya supaya mendapatkan balasan di akhirat. Walaupun ada hikmah, ketika sholat ada hikmahnya, kita Allah sehatkan. Kalau kita berzakat, Allah akan kembangkan harta kita. Kalau kita berpuasa, Allah akan sehatkan. Kalau kita berhaji, Allah akan lapangkan rezeki kita. Kan gitu. Itu hikmah, tapi bukan tujuan. Kan ini adalah perkara-perkara yang dimana balasannya itu di akhirat, yang hakikatnya. Baik. Jadi salah satu hal yang diyakini adalah wal jaza. Ada namanya balasan hari akhirat. Kita bisa lihat dalilnya dalam surah Al-Mu'minun, Al-Mu'min ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Ini dalilnya dalam surah Al-Mu'min. Ya, ayat 17. Bisa lihat di halaman 39. Al-yawma hari ini, yaitu hari akhirat. Tujza kullu nafsin, setiap diri manusia akan dibalas bima kasabat, terhadap apa yang ia upayakan. Terhadap atas segala perbuatannya. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman. Ya. Hari ini innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat penghisabannya. Nah, ini menunjukkan akan adanya hari hisab nanti pada hari kiamat. Nah. La zulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Fayaqdillahu bainahum. Setelah di akhirat, bagaimana bentuknya ini? Nah, ini saya akan ini di poin yang selanjutnya. Fayaqdillahu bainahum. Maka Allah memberi keputusan tentang perbuatan orang-orang. Tentang perbuatan manusia. Jadi Allah yang menetapkan, jadi setelah dibangkitkan, dihisab, diberi balasan, lalu Allah memberikan putusan. Putusan Allah itu setelah dikumpulkan, dihisab, diberi balasan, maka faminhum may yadkhul jannata. Jadi setelah ditetapkan, maka ada yang masuk ke dalam surga. Terbalik ya. May yadkhulun narah. Maka ada di antara mereka itu yang masuk ke dalam neraka karena saat dihisab, ternyata amalannya bermasalah. Di audit banyak bermasalah, banyak temuan-temuan, bahkan mungkin dianggap tidak ada harganya. Jadi ada program kerja, ada balasannya, tapi tidak dihargai karena tidak legal. Tidak ada MOU-nya misalnya, tidak ada dokumentasinya. Sama kalau amalan itu kita lakukan tidak legal, tidak diakui oleh Nabi, bahaya. Maka dianggap tidak ada. Maka nilainya 0. Dan fiha, ada yang masuk dalam neraka, kekal di dalam. Wala yakhruju minha. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka ini kekal di dalamnya dan tidak keluar. Siapa mereka? Wahumul kafirunal musyrikun. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya'udzubillah. Orang kafir itu, orang musyrik kekal di dalamnya. Itu bisa dilihat di dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahli kitab. Berarti ahli kitab ini juga kafir.
Wal musyrikun, dan orang-orang musyrik di jahannam, itu berada di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaikum syarrul bariyah, dan itulah sejahat-jahat makhluk. Baik, yang kedua, wa minhum man yadkhul fiha, tapi ada juga di antara mereka yang masuk di dalam neraka. Tsumma yakhruju minha, tapi dia bisa keluar lagi. Berarti siapa mereka itu? Wa humul mu'minun al-asun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman yang melakukan dosa, yang berbuat dosa. Ini artinya apa? Berarti keyakinan Muhammadiyah itu bahwa ada orang yang masuk surga kekal, masuk neraka kekal di dalamnya dan tidak keluar. Tapi ada juga yang masuk surga, neraka, dan dia keluar dari neraka. Berarti ada orang-orang yang masuk neraka tapi dikeluarkan juga. Apa mereka itu? Al-mu'minun al-asun. Orang beriman yang melakukan dosa. Jadi dia tidak syirik, dia tidak kafir, dia adalah mukmin tapi melakukan dosa yang tidak diampuni, yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu. Ini berarti tarji menjelaskan. Saya sering mendengarkan ini dari pimpinan-pimpinan, tapi ini adalah semacam kritikan atau tabayun saja. Ya, di antara kita menafikan yang namanya bahwa ketika masuk ke dalam surga neraka semuanya sama. Orang kafir, orang musyrik, orang mukmin ketika sudah masuk neraka, ya kan tidak akan keluar-keluar. Bagaimana paham tarji? Ini saya bertarji, ya tidak melihat pandangan pribadi. Itu meyakini kalau orang kafir, orang musyrik, dia akan kekal di dalamnya. Tapi kalau dia adalah orang yang mukmin dan berbuat dosa, dia akan masuk ke dalam neraka dan dia akan dikeluarkan. Sebenarnya ini, kita lihat di halaman 20, itu putusan tarji. Apa dalilnya? Kita lihat dalilnya. Itu di halaman 40. Qal idza dakhala ahlul jannah al-jannata wa ahlun nari an-nar. يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل الإيمان فأخرجوا فيخرجون الحديث. Apabila ahlu surga itu telah masuk ke dalam surga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah akan berfirman, barang siapa di dalam hatinya itu ada iman, sekalipun sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi. Maka keluarkanlah ia dari neraka. Lalu mereka pun keluar. Ini artinya ada orang yang masuk ke dalam neraka tapi dikeluarkan lagi. Tapi tidak tahu berapa lama di dalam. Satu hari itu sudah hangus badannya. Hitam kelam. Apalagi kalau sudah 2 hari, sudah hangus, tidak ada yang putih, kecuali saya jadi hitam. Wa minhum man yadkhul, masuk surga langsung masuk surga, lalu tidak keluar-keluar. Memang kalau masuk surga tidak bisa keluar-keluarnya. Ayakhulud wa humul mu'minun as-shadiqun, yaitu orang-orang yang mukmin dan benar. Berarti manusia nanti akan terbagi menjadi 3. Ada orang kafir musyrik langsung masuk neraka, kekal, tidak keluar-keluar. Ada juga orang mukmin langsung masuk ke dalam surga, tidak keluar-keluar. Tapi ada juga yang masuk ke dalam neraka, lalu dia masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Al-mu'minun al-asun. Jadi orang yang muslim, orang yang beriman, tapi melakukan syirik. Tapi misalnya dia orang beriman, tetapi mencuri. Dia orang beriman, tapi pernah menzalimi
orang dan tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Ya. Fayaquludu wa humul mu'minuna shadiqun. Saya kira itu cukup ya. Jadi sangat ringkas tentang hari akhirat ini, tetapi sangat membahas perkara-perkara penting karena ini terkait dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena seluruh ibadah makhluk itu adalah diperuntukkan untuk hari akhirat, di mana kita dapat balasannya di sana. Baik, saya kira untuk sementara, saya ada mungkin di 15 menit, ya, ada soal jawab. Ya Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi penjelasan dari Ustadz terkait dengan al-iman bil yaumil akhir. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan, mungkin masih ada hal-hal atau mungkin banyak ya hal-hal yang masih menjadi pertanyaan di dalam benak kita terkait dengan iman kepada hari akhir ini. Oleh karena itu kami persilahkan. Atau sudah tidak ada? Sudah paham semua mungkin? Oh, luar biasa. Masih bisa dibanting, dipancing. Iya, sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain, begini Ustadz, pada saat kuliah kan itu ada beberapa teman-teman berbagai macam organisasi maksud saya. Nah, ada salah satu teman yang mungkin bukan di organisasi Muhammadiyah, memiliki pandangan berbeda atau keyakinan yang berbeda bahwasannya mereka tidak percaya dengan adanya azab kubur. Dan ini kan azab kubur bagian dari keimanan kita terhadap hari akhir. Alasannya karena hadis penyampaian dalilnya itu adalah ahad, hadis ahad. Sedangkan kan kita mutawatir dan ahad di dalamnya tetap hadis sahih dan hasan. Nah, bagaimana menurut Ustadz terkait dengan teman-teman muslim atau muslimah yang memiliki pandangan seperti itu? Iya, baik. Dalam perkara agama, akidah itu dibagi menjadi dua. Jadi ada perkara iman dalam bidang usul, itu hanya pokok-pokok akidah dan pokok-pokok iman. Kemudian yang kedua adalah ada namanya furu', jadi cabang-cabang keimanan, cabang-cabang akidah. Nah, ulama sepakat bahwa dalam perkara cabang, dalam perkara pokok-pokok itu tidak boleh diyakini kecuali bersumber dari pemberitaan hadis qat'i atau nas qat'i seperti Quran dan hadis mutawatir. Ada hadis mutawatir. Sedangkan mengingkari pemberitaan berita yang sifatnya qat'i itu adalah kufur. Berarti kafir. Siapa yang mengingkari pokok-pokok akidah atau kufur, misalnya Islam itu dibangun menjadi fondasinya adalah 5, mau diganti menjadi 1, itu sudah kufur. Iman itu diantaranya adalah iman pada hari akhirat, itu sudah usul, namanya pokok akidah mengimani hari akhirat. Maka siapa yang mengingkari hari akhirat itu jelas kekufurannya. Nah, sedangkan yang kedua ada namanya akidah fur'iyah. Nah, di sini ulama bersilang pendapat. Ada mengatakan dia tetap kafir karena mengingkari hari keimanan. Yang kedua ini adalah tidak dinyatakan kufur, tapi masuk kategori dosa besar. Dosa besar. Masuklah diantaranya siksa kubur. Kubur itu kan bagian dari furu', daripada cabang keimanan hari akhirat. Hari akhirat itu macam-macam. Di dalamnya ada balasan, ada jembatan,
ada sirat. Sirat ini kan ada yang mengingkari tidak ada sirat. Ada yang mengatakan kan itu limbah, ada simbol saja. Kemudian ada dajjal. Ada akhirat, ada dajjal. Ada yang mengingkari dajjal. Misalnya tidak ada itu dajjal, yang ada itu adalah sifat kezaliman. Tidak ada fisik dajjal. Nah, sama dengan azab kubur. Nah, kalau mengatakan ya, tidak ada azab kubur, yang ada adalah ya masa di mana ia masuk kuburan, tidak ada azab, tidak ada surga, tidak ada siksa kubur, tidak ada kenikmatan kubur. Nah, ini tidak dikufurkan, tapi masuk kategori dosa besar di antara dosa-dosa besar. Nah, kemudian, terkait dengan itu, azab kubur, ini ulama berselang pendapat juga. Tapi menurut ilmu-ilmu hadis, azab kubur itu sebenarnya mutawatir. Kenapa mutawatir? Karena dia datang dengan jalur yang cukup banyak secara maknawi. Ya, secara maknawi. Artinya apa? Banyak riwayat-riwayat. Kan hadis mutawatir ada dua. Ada lafzi dan ada maknawi. Lafzi itu satu peristiwa, banyak perawinya. Kalau makna peristiwanya berbeda-beda, tapi semuanya berbentuk ahad, tidak sampai mutawatir. Maka secara makna azab tentang kubur itu ada secara mutawatir. Nah, bagi mereka menyatakan bahwa ada azab kubur itu ada mutawatir, maka orang yang mengingkari azab kubur dinyatakan kufur. Tapi orang yang meyakini bahwa tidak ada itu harus mutawatir, tidak ada ahad, hingga ke dalam ini orang tidak percaya, itu berarti dia dosa besar. Maka ini masuk ijtihad. Dan kalau dalam ranah ijtihad, mungkin di situ tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa langsung serta-merta orang yang menyatakan tidak ada kubur langsung kita kufurkan. Karena masuk perkara yang diperselisihkan. Beda kalau sudah pokok, itu sudah kita yakini, dan kita sudah kita pastikan secara qat'i dalilnya akan adanya hari akhirat, adanya kitab, adanya nabi, adanya malaikat. Ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya, syukron Ustaz. Iya, Kakak Sujaryati ingin bertanya, silahkan. Iya, makasih tapi Ustaz, terkait tadi pembahasan tentang pembalasan semua amalan kebaikan diterima di yaumil akhir, terutama yang kewajiban-kewajiban seperti sholat, zakat, dan yang lainnya diperiksa di yaumil akhir dan pahalanya diterima di akhir yaumil akhir. Pertanyaan saya, Ustaz, kan saya pernah baca hadis bahwa setiap manusia tidak akan mati seorang manusia sebelum membayar semua kesalahannya. Seperti itu, Ustaz. Saya lupa sanadnya, tapi saya pernah baca dan selalu teringat. Makanya itu yang membuat saya takut. Seperti itu. Pada balasan di dunia dan di akhirat. Sudah pasti di akhirat, tapi di dunia pun sebelum mati pun kita akan bayar begitu. Bagaimana itu, Ustaz? Penjelasannya. Ya, baik, saya jawab. Moderator Erna. Iya. Ya. Masih ada Ustadz atau langsung dijawab saja dulu, setelah itu baru dipersilahkan ke yang lain. Oleh karena waktunya kasyif, jadi sekalian saja saya jawab. Iya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak Kasma, silahkan, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini yang sering mengganggu saya, Ustaz. Ini kan di sekolah ada beberapa teman yang maksudnya non-muslim. Ya. Adakah kewajiban kita untuk menyampaikan secara langsung atau mengajak mereka untuk masuk Islam? Itu yang sering mengganggu di pikiran saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, saya jawab saja dua ini. Terkait dengan balasan, bahwa memang ada suatu keadaan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Jadi setiap amalan itu pasti ada balasannya. Hanya biasa di istilah lain pasti harus dibayar, harus dibayar di dunia. Ya, maksud dibayar di dunia itu pasti ada balasannya, sifatnya duniawi, karena kehidupannya berada di dunia. Salah satu bentuk balasannya itu adalah, ya, kan itu adalah keadilan Allah. Ya, seperti yang kita sebutkan dalam ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Jadi siapa yang melakukan amalan itu pasti dia akan lihatnya. Artinya pasti dia akan bayar. Maksud bayar ini macam-macam kali dimaknai ya ke bahasa kita itu. Tapi kalau bahasa Quran pasti melihatnya dan merasakan. Bentuk balasannya di dunia, setiap amal keburukan yang dilaksanakan pasti terbalas. Bentuk yang pertama, tentu hati akan menjadi kotor, dan itu balasan, ya, balasan duniawi. Hati pun akan menjadi sempit. Nah, itu kan balasan duniawi. Kalau di akhirat, ya, disempitkan hatinya. Ya, selain itu rezekinya pun itu tidak berberkah. Nah, itu balasan-balasan yang sifatnya duniawi. Itu pasti terjadi. Karena sunnatullah. Setiap amal apa saja kalau itu dilarang lalu dilanggar, otomatis akan terbalas. Dalam arti bermasalah kemaslahatannya. Dia tidak dapat pahala. Kemudian yang kedua, dia akan terkena yang namanya kerusakan dunia, itu akan terjadi. Ya, tapi kalau di dunia ini itu tidak seberapa, tapi merupakan nanti kalau di akhirat, ya, sangat besar sekali. Baik, kemudian yang kedua tentang dakwah. Ya. Kita di Indonesia ini asal dakwah itu adalah kepada seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kalian ini kecuali untuk beribadah pada seluruh alam. Itu artinya dakwahnya kepada seluruh manusia. Dakwah kepada orang kafir, iya ada. Dakwah kepada orang mukmin, hanya cara dakwah orang kafir dengan mukmin ketika berada di Indonesia itu berbeda cara kita. Maka sifatnya adalah bukan mengajak, tapi menyampaikan kepada mereka. Jadi menyampaikan kepada mereka akan hakikat iman, hakikat Islam. Sebab kalau itu diajak, bahaya nanti ada berbenturan dengan undang-undang negara. Adanya larangan mengajak orang yang sudah beragama. Makanya ada sebagian imam itu ketika mengislamkan, justru di penjara. Karena sudah beragama lalu dia masuk Islam. Padahal ini kan keredaan sendiri. Jadi ketika ada orang yang masuk Islam, perlu dituntun. Anda masuk Islam ini dipaksa atau dengan sukarela. Nah, kalau sukarela, bismillah. Tapi kalau ada paksaan dan ada ajakan, maka jangan, karena nanti akan berbenturan dengan undang-undang. Nah, kalau misalnya di tempat kita ada non-Muslim, caranya adalah cukup kita menyampaikan agama yang kita yakini, tanpa mengajak-ajak mereka masuk kok ke dalam agama pun. Kalau tidak mengajak itu, tidak bisa itu. Tapi kita jelaskan hakikat Islam. Ya. Jadi menggambarkan hakikat Islam. Mau beriman silakan. Karena tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sehingga yang ada dalam diri kita adalah
gerakan menyampaikan hakikat keimanan kita. Seperti apa Islam itu. Saat mereka mampu tertarik dengan penjelasan kita, itu namanya hidayah. Itu adalah karunia, dan dia akan masuk dengan sukarela. Nah, itu tidak mengapa, bolehkan. Maka kita akan bebas dalam arti dunia kita tidak dituntut, kemudian akhirat kita telah jalankan dengan menjelaskan dan memperkenalkan hakikat Islam yang sebenarnya, baik secara lisan maupun secara non lisan. Perilaku kita Islam seperti apa kita jelaskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada Ustadz di chat room. Ya, kebangkitannya nanti adalah sejak ruh dan jasad manusia. Walaupun beda dengan jasad kita sekarang ini, tapi jasad manusia, sehingga itulah bisa merasakan siksa dan balasan kenikmatan. Memang itu dengan dua, ruh dan jasad. Tidak hanya semata ruhnya saja. Makanya Allah mengatakan, kullama nadijat juludukum ba'dallahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Orang kafir itu nanti di akhir kiamat akan dibangkitkan dengan jasadnya. Saat jasadnya disiksa, itu akan dibakar. Akan dibantai. Nah, setelah mereka hancur jasadnya, diremajakan lagi, diperbaharui lagi. Hancur, diadakan lagi jasadnya. Ini berarti masa kebangkitan itu bukan hanya ruhnya saja, tapi jasadnya juga. Ya, bisa liyadzuqul adab, agar mereka merasakan siksa Allah terhadap ingkarannya Allah. Ya, baik, saya kira itu Allah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi penjelasan atau jawaban dari Ustadz terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini dengan kajian ketarjihan ini berkah dan insya Allah bermanfaat. Mungkin sebelum kami sebagai moderator menutup, kami persilahkan dulu kepada Ustadz untuk closing statement. Ya, jadi dunia itu seperti kamar yang sempit, sedangkan akhirat itu seperti langit yang luas. Maka lapangkanlah kehidupan akhirat dengan berpikir akhirat. Pasti Allah akan lapangkan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, orang yang cerdas itu adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya untuk mempersiapkan diri di hari kiamat. Maka jaga kecerdasan dan jangan kurangi kecerdasan dengan tidak berupaya untuk mengendalikan diri dan tetap istiqomah di dalam beramal saleh. Dan ketiga, bahwa kadar kedudukan kita di hari kiamat itu terkadang ditentukan, sangat ditentukan oleh beban-beban kehidupan dunia. Maka syukuri beban yang ada di muka bumi ini yang terkadang sangat berat. Karena boleh saja itu cara Allah mengangkat derajat kita dengan derajat tertinggi di akhir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.